Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Adi Subarkah, salah satu dosen dari program studi pekerjaan sosial Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah kajian praktek pekerjaan sosial dengan bencana dan pengungsi, dengan metode DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Video ini dibuat sebagai bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT pada aspek pengajaran sesuai dengan ketentuan persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025. Mata kuliah praktek pekerjaan sosial dengan bencana dan pengungsi merupakan mata kuliah kajian pilihan yang diberikan pada semester 5 program studi pekerjaan sosial. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS dan disampaikan menggunakan bahasa pengantar yaitu bahasa Indonesia. Mata kuliah ini bertujuan membekali mahasiswa untuk memahami dan mampu mempraktikkan model-model penanganan korban bencana dan pengungsi dalam perspektif pekerjaan sosial. Bukan hanya dengan memahami teori, namun mampu menganalisis permasalahan sosial sebagai dampak dari bencana, menggunakan teori, serta mengimplementasikan berbagai teknik intervensi pekerjaan sosial baik pada level mikro, meso, dan makro untuk meningkatkan kesejahteraan psikososial serta keberfungsian sosial penyintas korban bencana. Pada mata kuliah ini akan membahas tentang konsep dan karakteristik bencana, sistem nasional penanggulangan bencana, manajemen bencana, dampak bencana bagi manusia pada aspek bio, psiko, sosial, dan spiritual, kemudian kelompok rentan dalam shelter atau pengungsian. Selanjutnya membahas tentang standar pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana atau SPIRS Project, dukungan psikososial untuk penyintas bencana atau Psychosocial Support in Emergencies. Selanjutnya program dukungan psikososial atau Psychosocial Support Program, Human Recovery Need Assessment, dan program pemulihan penyintas pasca bencana. Topik-topik tersebut disampaikan dengan struktur pembelajaran yang dilaksanakan selama 16 pekan yang terdiri dari 7 pekan sebelum UTS, 1 pekan UTS, 7 pekan setelah UTS, dan 1 pekan UAS. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi pekerjaan sosial yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika profesi, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian pekerjaan sosial secara mandiri, kemudian menguasai konsep teoritis pekerjaan sosial, baik itu teori tentang manusia sebagai makhluk multidimensi, teori interaksi, dan teori konteks lingkungan atau environmental context theory. Kemudian menguasai pengetahuan tentang perilaku manusia di dalam lingkungan sosial dalam konteks Indonesia, menguasai prinsip, nilai, dan etika pekerjaan sosial, menguasai metode praktik pekerjaan sosial dalam penanganan masalah baik di level mikro, level meso, dan level makro. Kemudian mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam melakukan praktik pekerjaan sosial serta sesuai dengan standar kompetensi kerja di bidang pekerjaan sosial. Selanjutnya, mampu melakukan asesmen pekerjaan sosial dengan cara mengkaji keterkaitan antara perilaku manusia dengan lingkungan sosialnya, mampu memilih dan mengaplikasikan konsep teoritis pekerjaan sosial sesuai dengan karakteristik klien dan bidang pelayanan. Untuk mencapai pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada akhir perkuliahan ini adalah mahasiswa mampu menganalisis konsep bencana, mahasiswa mampu menguasai konsep-konsep manusia dan lingkungan sosialnya sebagai dampak bencana pada manusia dan menerapkan pada berbagai level intervensi. Selanjutnya, mahasiswa memahami peran pekerja sosial dalam penanggulangan bencana, model asesmen dan intervensi pada korban bencana dan pengungsi. Kemudian mahasiswa terampil melakukan asesmen psikososial pada korban bencana dan pengungsi. Mahasiswa mampu memahami, menganalisis, dan mengidentifikasi permasalahan yang terjadi pada manusia akibat kejadian bencana. Kemudian mahasiswa mampu merancang program intervensi pekerjaan sosial bagi korban bencana. Mahasiswa mampu memilih,
dan mengkombinasikan teknik intervensi bagi korban bencana, dan mahasiswa mampu merumuskan program pemulihan pasca bencana. Pelaksanaan proses pembelajaran menggunakan kombinasi metode belajar, yaitu case-based learning untuk pembahasan teori melalui studi kasus kontekstual, kemudian problem-based learning untuk menganalisis masalah sosial akibat bencana, dan project-based learning untuk menyusun strategi intervensi bagi korban bencana dan pengungsi. Pembelajaran dilaksanakan secara sinkronus, baik melalui tatap muka di kelas maupun melalui konferensi video, serta asinkronus melalui platform diskusi di WhatsApp group dan penugasan individu maupun kelompok. Dengan berfokus pada peran aktif mahasiswa baik dalam diskusi kelompok, analisis studi kasus, kejadian-kejadian bencana, dan merefleksikan praktik baik intervensi pekerjaan sosial pada korban bencana dan pengungsi. Referensi yang digunakan di mata kuliah kajian praktik pekerjaan sosial dengan bencana dan pengungsi cukup beragam, diantaranya dari Margaret Elson, yaitu buku tentang Social Work Disaster Handbook for Practice, kemudian Lisa Barker tentang Disaster and Vulnerable Population, Vikas tentang Disaster Management and Social Work, kemudian Social Work Practice dari NASP, serta The Spears Handbook Humanitarian Charter and Minimum Standard in Humanitarian Response. Dan juga selain itu kita juga menggunakan website dari BNPB, yaitu DIBI atau Data Informasi Bencana Indonesia, untuk memperoleh data kejadian bencana di Indonesia secara real time. Kemudian evaluasi pembelajaran dalam mata kuliah ini dilakukan dengan pembobotan. Yang pertama yaitu keterlibatan aktif serta kuis sebesar 15%, penugasan baik individu maupun kelompok 25%, ketiga UTS dengan bobot 25%, dan terakhir UAS dengan bobot 35%, dengan total pembobotan hasil evaluasi pembelajaran sebesar 100%. Demikian narasi pengantar mata kuliah praktik pekerjaan sosial dengan korban bencana dan pengungsi sebagai bagian dari unjuk kinerja pengajaran saya dalam proses sertifikasi dosen tahun 2025. Berikut adalah cuplikan singkat dari proses pembelajaran yang telah saya laksanakan secara sinkronus di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Oke, selamat siang teman-teman semua. Siang. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa. Secerah siang kita hari ini dan secerah masa depan kita semua. Amin. Oke, teman-teman, kita siang ini bertemu lagi untuk melanjutkan perkuliahan kita di kajian praktik pekerjaan sosial dengan korban bencana dan pengungsi. Oke, sebelum kita lanjutkan perkuliahan kita, silakan teman-teman presensi absen disiakat. Oke, nah sambil teman-teman melakukan absen, saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kita kali ini. Yang pertama, setelah mengikuti perkuliahan ini, teman-teman diharapkan mampu memahami konsep bencana. Apa sih makhluk yang dinamakan bencana itu? Apa saja unsurnya dan bagaimana dia bisa terjadi? Kemudian nanti teman-teman mampu menjelaskan jenis-jenis bencana. Karena bencana itu jenisnya cukup banyak dan beragam. Jadi teman-teman bisa mengidentifikasi kejadian bencana itu termasuk bencana yang mana. Kemudian juga nanti setelah memahami jenis bencana, kemudian konsep bencananya, teman-teman mampu menganalisis siklus penanggulangan bencana. Karena bencana itu sendiri ada siklusnya, dan manajemen bencana juga mengikuti siklus kejadian bencana. Yang terakhir adalah mampu merefleksikan dampak kejadian bencana pada manusia. Karena kita pada praktik pekerjaan sosial, kita akan fokus pada human-nya. Karena yang membahas bencana bukan hanya profesi pekerjaan sosial, tetapi juga multi profesi atau multidimensi, sehingga akan banyak profesi-profesi lain yang juga concern terhadap penanggulangan bencana. Nah, kita sebagai pekerja sosial akan concern pada aspek human-nya atau aspek manusianya, khususnya pada aspek keberfungsian sosial. Oke,
Dan untuk menghidupkan suasana siang kita hari ini yang cerah dan cetar membahana, kita berdiri dulu. Itu gerakan saya, masih ingat yang viral? Iya. Angkat tangan kanannya. Goyang. Oke, tangan kiri di bawah. Iya. Putar. Iya, sambil digerak-gerakan badannya biasanya. Iya. Oke, tangan kiri, putar perutnya. Sudah makan siang semuanya kan? Alhamdulillah. Oke, good. Sekarang kombinasikan. Tangan kanan tepuk, tangan kiri besar-besar. Iya, bukan begini ya. Oke. Aduh, ini malah main review. Oke, luar biasa. Oke, silakan kembali. Nah, teman-teman, Indonesia disebut juga sebagai marketplace bencana. Ada yang pernah dengar atau lihat berita di TV atau di medsos tentang kejadian bencana? Hampir tiap hari lah, apalagi sekarang Bandung tiap hari hujan. Siap-siap, pulang-pulang macet karena banjir. Nah, kenapa Indonesia banyak sekali terjadi bencana? Warna merah ini menunjukkan ancaman atau risiko gempa dangkal. Gempa dangkal itu rata-rata kurang dari 10 km, baik terjadi di darat maupun di laut. Nah, warna merah ini, ada lagi Pulau Jawa, lagi-lagi semuanya merah. Kita berada dalam risiko gempa dangkal. Dan gempa itu semakin dangkal, episentrumnya atau pusatnya, maka daya rusaknya akan semakin besar. Pulau Kalimantan untuk ancaman gempa bumi tidak terlalu tinggi, hanya beberapa titik saja. Tapi pulau-pulau lain di Indonesia, mulai dari Sumatera sampai dengan Papua, berada dalam ancaman indeks yang cukup tinggi. Indonesia rawan bencana dan cukup banyak. Di Indonesia, apa bencana yang nggak ada? Itu kenapa disebut marketplace. Banjir ada? Banjir bandang ada? Gempa bumi ada? Letusan gunung berapi ada? Tsunami ada? Puting beliung ada? Palu gada, apa yang lu mau gua ada semua, kata Indonesia kan. Semua jenis bencana ada di Indonesia. Kenapa? Kenapa banjir? Indonesia kurang lebih memiliki 500 sungai besar dan kecil. Dan 30% diantaranya melewati populasi padat penduduk. Kalau Jakarta sudahlah ya, nggak usah dibilang, semuanya melintasi area penduduk. Kemudian kita memiliki 500 gunung. Dan 129 diantaranya berstatus aktif. Dihimpit oleh 3 lempeng besar, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Australia, dan lempeng Pasifik. Ini membuat Indonesia cukup rawan terhadap ancaman bencana gempa bumi. Dan satu lempeng kecil, yaitu lempeng Filipina. Dan setiap lempeng itu setiap tahun akan bergerak aktif. Ini baru lempengnya, belum patahan-patahan. Kita ada di kota Bandung, kita paling dekat dengan Sesar Lembang atau patahan Lembang. Sekarang kita lihat lagi setelah definisi ini. Bencana terjadi apabila adanya ancaman, tadi ada erupsi atau letusan gunung berapi, kemudian ada banjir, ada longsor, ada gempa bumi, itulah disebut dengan hazard atau bahaya. Bertemu dengan kerentanan atau vulnerability. Kerentanan itu apa saja? Kerentanan itu situasi yang membuat ketidakmampuan menghadapi ancaman atau menghadapi bahaya atau hazard. Apa saja? Itu ada kerentanan fisik, seperti bangunan, infrastruktur, kemudian kerentanan sosial, termasuk manusia di dalamnya, fungsi-fungsi lembaga-lembaga sosial di dalamnya, dan juga ada kerentanan ekonomi. Ketika terjadi bencana, ekonomi kita tidak siap untuk menghadapi bencana. Ketika tidak terjadi bencana, kehidupan kita baik-baik saja. Ketika terjadi bencana, lumpuh perekonomian, karena tidak punya sistem penjaminan atau sistem jaminan sosial untuk menghadapi post major atau kejadian bencana. Jadi bencana itu adalah kejadian atau adanya ancaman atau bahaya atau hazard bertemu dengan kerentanan. Barulah disebut bencana. Nah, tadi tidak semua ancaman itu bisa menjadi bencana. Karena dia harus bertemu dengan kerentanan. Tetapi tidak selalu juga ancaman atau bahaya, di situ ada kerentanan, itu menjadi bencana.
tetapi disebut risiko bencana. Ancamannya ada, bahayanya ada, kerentanannya ada, tetapi tinggal menunggu pemicu atau trigger sehingga menjadi bencana. Contohnya tadi gunung api. Di Merapi itu masyarakat yang tinggal di lerengnya cukup banyak. Dia tidak setiap hari erupsi. Masyarakat pun tinggal di lereng-lerengnya. Belum menjadi bencana sebelum ada pemicu. Apa pemicunya? Peningkatan dapur magma. Atau seperti di tempat kita duduk sekarang, Kota Bandung. Apa bahayanya, ancamannya? Sesar Lembang. Jenis bencananya gempa bumi. Terjadi? Belum. Tinggal nunggu pemicu. Pelepasan energi patahannya. Nah, kita sekarang berada dalam kondisi risiko bencana. Nah, dampak dari bencananya bisa dikurangi dengan peningkatan kapasitas. Sebelum terjadi bencana itu bersiap, preparedness, kita bersiap untuk menghadapi bencana. Kenali ancamannya, kenali potensinya, dan juga tingkatkan kemampuan kita untuk menghadapi bencana. Sehingga ketika terjadi bencana, risikonya bisa diperkecil, dampaknya bisa dikurangi. Baik, kita simulasikan risiko bencana ini. Ada 2 relawan, satu laki-laki dan 1 perempuan untuk ke depan bersama saya. Oke, silakan. Hilmi dan Egis. Egis silakan berdiri di sini, menghadap ke sana. Oke, Hilmi di sini. Nah, kita akan mensimulasikan antara adanya ancaman, kerentanan, dan kapasitas. Hilmi anggap saja ancaman. Nah, laki-laki ancaman memang biasanya ya. Oke, Hilmi pegang ini. Ancamannya apa? Misalkan erupsi gunung berapi. Bisa dipegang dua-duanya. Nah, Egis adalah kerentanan. Emang kelompok rentan ya, perempuan. Rentan digodainnya laki-laki ini semuanya kan itu. Nah, anggap ini adalah gunung berapi sebagai ancaman. Kemudian Egis adalah kerentanan sosial dan juga kerentanan yang lainnya. Nah, apabila terjadi bencana, apabila erupsi gunung berapi terjadi, kerentanan yang ada tidak memiliki kapasitas. Kita simulasikan, silahkan dilempar Egisnya, tapi jangan kepala ya. Kena? Kena. Coba lagi. Kena? Kenapa kena? Karena nggak tahu itu ngelemparnya kemana arahnya. Ya kan? Nah, ini kita anggap sebagai masyarakat yang belum memiliki kapasitas. Dia nggak tahu ada ancaman. Cuek we bari main HP kan, beraktivitas sehari-hari tidak tahu adanya ancaman. Ketika terjadi ya, oh loh sia, kaget, shock, panik. Nah, sekarang berbalik Egis. Sekarang Egis sudah tahu. Oke, erupsi. Nah, kena nggak? Harusnya bilang nggak kena, nggak kena. Oke. Oke, nggak kena. Kenapa Egis nggak kena lemparannya? Karena tahu kapan mau melempar dan lemparannya ke mana. Kalau kita analogikan, misalnya erupsi, tahu nih tanda-tanda mau erupsi. Ada kan, erupsi kan tidak ujuk-ujuk jelegur kan nggak? Ada tanda-tandanya, erupsi akan terjadi. Jadi bersiap untuk menghindar. Mungkin mengungsi untuk sementara waktu, sudah menyiapkan titik-titik evakuasi, titik-titik kumpul yang aman, sehingga ketika terjadi erupsi, berbeda dengan tadi yang nggak tahu, jeduk gue kena. Ini sudah bisa menghindar. Nah, inilah dari simulasi risiko bencana. Sehingga nanti kita akan berfokus pada peningkatan kapasitas dari masyarakat sebagai bagian dari kerentanan di fase pra-bencana. Bagaimana peran Peksos nantinya kita akan bahas banyak di sana nanti. Oke, terima kasih Egis dan Hilmi, silahkan duduk kembali. Oke, sampai di sini bisa dipahami tentang bencana dan risiko bencana? Nah, pada pertemuan selanjutnya kita nanti akan mulai membahas tentang peran-peran pekerjaan sosial, kemudian nanti sampai dengan Spheres Project dan lainnya sesuai dengan RPS yang sudah saya kirimkan kepada teman-teman untuk dipelajari dan menjadi panduan pertemuan-pertemuan kita selanjutnya. Sebagai tugas minggu depan, kita akan membahas tentang ini. Silakan nanti teman-teman identifikasi risiko bencana yang ada di
daerah asal teman-teman. Coba diidentifikasi apa ancamannya, apa kerentanannya, dan bagaimana kapasitasnya. Sehingga nanti akan tergambar risiko bencana di daerah asal teman-teman. Sehingga teman-teman nanti bisa mengatakan, oh kita ini memiliki risiko bencana loh. Tipe bencananya sesuai dengan karakteristik yang ada di daerah teman-teman. Oke, itu saja. Nanti tugasnya dikumpul minimal 1 hari sebelum perkuliahan kita pekan depan dan dikumpulkan dalam Google Classroom kita. Oke, terima kasih teman-teman semua. Tetap semangat, siap untuk selamat. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua yang keren. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah kajian praktik pekerjaan sosial dengan bencana dan pengungsi. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan pada program studi pekerjaan sosial. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan panitia sertifikasi dosen tahun 2025. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, program studi pekerjaan sosial, rekan sejawat dosen, dan rekan-rekan mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan atas perhatian yang diberikan, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.